Sebelum saya masuk ke video yang akan ditampilkan, ini ada satu komentar yang saya wajib untuk membacanya. Saya kira kita semua jangan sampai tertipu sebagai orang Jawa Barat, jangan sampai terhasut, jangan sampai terprovokasi, dan juga yang paling penting, jangan sampai bodoh dan tolol. Itu Pak. Apa komentarnya ini? Dedi itu setan bersikap malaikat. Allah murka dengan warga Jabar memilih Dedi jadi gubernur. Ngeri Pak ini. Dia ria, korup, bayar bajar, ambisius, dan musyrik. Lengkap sudah untuk turunnya azab. Tapi nggak asing, kalimat-kalimat ini nggak asing. Saya pernah jumpai ketika masa-masa Pilgub itu. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini? Orang-orang HTI, aktivis-aktivis HTI. Tapi marilah kita beradu di Jawa Barat sekarang. Siapa, argumentasi seperti apa yang akan diterima oleh orang Jawa Barat? Atau bukan hanya argumen, sikap pemimpin model seperti apa yang akan diterima oleh orang-orang Jawa Barat sekarang. Udah, kita jangan bicara lalu dulu. Karena dulu saya kira orang juga sudah melupakan itu. Dan tergerus sudah oleh kepemimpinan sekarang. Kenapa? Karena ternyata banyak kebijakan yang dulu dikeluarkan oleh pemimpin dulu. Itu ternyata menyalahi aturan. Merusak alam. Merusak hutan. Bahkan ikut meresmikan. Seolah-olah kan ikut, ayo rusak aja hutan. Yang penting saya dapat duit. Yang penting kita dapat duit. Kan itu. Nggak ada pedulinya terhadap lingkungan. Masyarakat bisa menilai itu. Oke. Ini. Coba-coba dengarkan. Ini saya lagi di Kali Bekasi. Tadinya mau berjalan sini Pak. Kasih penjelasan. Bapak sini. Biar publik tahu apa sih masalah kita. Tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas. Sungai Bekasi Pak? Enggak, tadinya rencananya mau ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cilengsi dan Bekasi, pertemuan dengan Sungai Bekasi, ya kan, alat itu. Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeasnya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya Pak. Ya kan, tidak bisa Pak, dilakukan betul. Karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan, tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya, ya harus direlokasi. Pertanyaan Bapak, ngomong dengan keyakinan nih Pak, Bapak dari mana? BBWS Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya? Asalnya ya milik yang sungai, tegas, Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Oke. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan dan tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Menteri ATR BPN berhak mencabut. Kan sama, laut juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Ya cabut. Karena ini jadi milik perorangan ini juga. Perorangan, Pak. Ini kan daerah aliran sungai Pak. Betul Pak. Ini jadi milik perorangan. Perorangan. Bapak tempuh ini jangan dibiarkan, ya kan? Jangan ngomongin bencana-bencana terus nggak ada solusi. Tahun ini adalah tahun introspeksi, tahun tobat. Termasuk yang harus tobat bukan hanya tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai. Kudu tobat sih ya. Setuju Pak. Ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain dan merugikan. Ingat loh, ini dia ngambil sungai ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun. Ya. Oke? Oke Pak. Harus berani. Siap Pak. Tegas.
Tapi jalan terus. Nah sekarang ini gimana caranya pindah ke sana Pak? Kan bibir sungainya itu tuh yang rusaknya. Nah kita pindah, alatnya tambah, ya. Siap. Biar pemerintah kerja. Betapa serius beliau di dalam mengurus lingkungan, di dalam membenahi sungai. Kenapa? Karena sekarang orang sedang terfokus terhadap banjir. Dan sepakat pola pikir kita dari dulu karena kebiasaannya seperti itu. Setiap banjir solusinya apa? Sembako. Tidak ada upaya yang serius untuk mencegah, menghentikan atau meminimalisir. Selalu banjir solusinya sembako. Banjir solusinya sembako. Pemerintah hanya mampu itu. Gak ada terobosan yang out of the box. Gak ada yang berani untuk melihat puncak seperti apa. Gak ada yang berani untuk melihat sungai seperti apa. Gak ada yang berani untuk melihat lingkungan seperti apa. Jangan-jangan kontribusi banjir itu di sana awal mulanya. Dan sekarang kan dilihat betul apa nih asbabun nuzul banjir itu. Dilihat betul, lihat puncaknya. Ternyata alih fungsi lahan, ugal-ugalan, bongkar, gak ada urusan. Lihat sungai, ternyata sampahnya sangat luar biasa. Wah, jembatan di sana, konstruk bangunannya tidak benar. Bongkar, rubah. Turun langsung pemimpinnya. Ada perubahan, ada upaya perubahan yang dilakukan sekarang. Bukan hanya sembako. Dan kita akan lihat hasilnya nanti setelah ini. Ya, begitu. Karena perubahan itu sudah dilakukan. Dan rasional untuk kemudian kita terima untuk nantinya tidak akan ada lagi banjir. Minimal kalaupun ada banjir tidak separah sekarang. Bayangkan Pak, Bekasi itu gila. Perum itu kerendam sampai atap. Ada sapi-sapi yang bertebaran, ayam-ayam yang bertebaran. Berapa triliun kerugian itu tuh. Dan logika pemimpin sekarang itu sederhana. Seandainya PTPN mengalihfungsikan lahan hutan menjadi komersil, menjadi tempat wisata, dia dapat duit. Pernah nggak mikir akibat itu dirusak alamnya, lalu menyebabkan banjir? Kalau diperbandingkan duit yang didapat dengan duit yang dikeluarkan untuk kemudian menyelesaikan persoalan banjir, itu lebih besar mana? Lebih besar menyelesaikan persoalan banjir daripada hanya sekedar mendapatkan keuntungan sesaat. Merugikan apalagi banyak orang. Makanya sekarang itu sedang dipicu kesadarannya oleh Gubernur Jawa Barat. Udah. Yang dipicu kesadarannya siapa? Para pemimpin di wilayah Jawa Barat. Para masyarakat yang ada di Jawa Barat. Bukan hanya di Jawa Barat. Para menterinya juga sama. Kan bangunan itu di puncak bukan hanya ada hari ini. Kan udah bertahun-tahun. Kenapa tidak dilirik oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari dulu? Kenapa baru sekarang ada ngeh, oh ini penyebab banjir? Bila kan sekarang itu dirobohkan puluhan Pak, tempat wisata puluhan di Bogor itu yang akan dihancurkan. Dipicu oleh siapa sih? Disemangati oleh siapa sih? Dipantik pertama kali oleh siapa sih? Gubernur Jawa Barat. Dan ikhtiar ini kan maksimal dilakukan oleh beliau untuk apa? Nanti ke depan mudah-mudahan tidak lagi ada banjir. Karena upaya maksimal manusia sudah. Dari dulu kan gak ada upaya maksimal. Solusinya ketika banjir sekali lagi sembako. Gak ada upaya melihat puncak. Gak ada upaya melihat sungai. Citarum bertahun-tahun tumpukan sampah luar biasa. Dibersihkan, numpuk lagi. Dibersihkan, numpuk lagi. Dibersihkan, numpuk lagi. Gak ada solusi. Sekarang turun beliau. Dilihat. Dibersihkan secara langsung. Disusur di mana sini asbabun nuzul sampah. Disusur. Dari hulu sampai hilir. Nah, ternyata kan ketemu. Dibersihi. Dikasih kemudian warning masyarakat yang membangun di atas solokan itu. Ternyata kan ulah pejabat-pejabat kita juga. Kenapa mengizinkan bangunan di atas? Sehingga aliran sungai menjadi tidak stabil. Dibersihkan. Rubuhkan itu. Jembatan-jembatan dan lain sebagainya akan
Ini upaya maksimal untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Upayanya udah kelihatan. Bahkan ada satu masyarakat yang memberikan keterangan secara jujur-jujuran. Nih, dengarkan nih. Pak Gubernur bersihinnya di bawah ini, teman-teman. Tuh, ini semua udah dipagar, teman-teman. Sudah dipagar. Ini baru pagarnya. Nah, fakta. Nah, itu teman-teman. Beliau masuk ke kolong jembatan sebelah sana. Tuh. Dan sekarang udah berhasil, sudah dipagar ya, dibatasi. Dan seperti inilah keadaannya, teman-teman, tuh. Ngalir deras. Oh. Alhamdulillah. Berarti ibu pernah kemari sama Pak Dedi? Dipoto. Hese kahanda Pak Dedina. Oh gitu. Sakareknya gubernur bisa turun ke Nuhun. Sakarek. Di sepanjang sejarahnya, Bu. Sakarek ieu masih Namanya ayah gubernur sapertos Sakarek ieu. masihan contoh. Sakarek masihan contoh langsung. Nuhun, terjun. Terjun deui. Baru cita ieu seumur-umur ya Allah. Sehat, sing lancar. Semuanya baik buat Pak Dedi. Amin, Masya Allah. Oh ibu di dianya di pasar? Jalan di dia. Mohon. Alhamdulillah cita ieu Pak Dedi ya Allah. Abi mah ninggal teh medsos we. Ari sugan teh moal ka alamat Pendak. Oh Pendak ibu langsung. Ya Allah, astagfirullah, masya Allah. Kumaha kesan-kesana Pendak langsung, Bu? Resep orang mata janten, welcome-nya baik, terus ke rakyatnya menyambut gitu baik, kita resep Teu aya baru teu aya gap, teu aya. Teu aya kasta kitunya. Teu aya. Masya Allah. Eta mah resep pokona malam. The best, Pak Dedi mah the best we. Bapak aing ya, Bu. Bapak aing sing sehat we, sing Amin, sehat. amin. Pak Dedi sing barokah rezekina. Amin. Ka rakyat kanu segara duh teh nya meuli bagus. Mohon, laras pisan, Bu. Meuli bagus pisan. Ya Allah, kita baru nembe ieu ya Allah bener. Ibu hatur nuhun waktosna nya. Mohon mangga Bapak. Sehat Sing selalu, sarehat Bu. sadayananya. Amin, Anu Masya Allah. bertugas sing sararehat, sing Amin, barokah rezekina, amin. sing berlimpah. Amin. Berlimpah rezekina. Ibu oge sehat. Amin ya Allah. Amin. Hatur Bayangkan Pak, apa dia katakan? Belum pernah seumur hidup menemukan pemimpin seperti itu. Turun langsung memberikan solusi. Jadi turun itu bukan meninjau. Turun itu ke lapangan bukan meninjau. Memberikan solusi langsung di tempat. Gak nunggu 2 hari, 3 hari, 1 hari gak nunggu. Ingat kemarin pas di Sukabumi. Ada bupatinya yang ngomong, besok aja Kang. Gak bisa. Saya itu harus sekarang. Bongkar jembatan. Turun semua dengan masyarakat. Sejak kapan kita melihat pemandangan TNI, Polri, Bupati, Gubernur turun mandi sampah Pak dengan masyarakat. Nggak ada sekat, nggak ada kata jijik, nggak ada kata kemapanan, nggak ada kata oh ini mah harus, nggak ada, semuanya bercampur. Jadi Dedi itu mendobrak kemapanan pejabat yang biasa hidupnya di atas, hidupnya elit, lupa pulang, lupa daratan, didudut deh. Dudut ceteh. Eling dari mana maneh? Gitu. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.